Mobil paling keren yang gue lihat di Shanghai Auto Show ini sih. Ini adalah iCar V23. Bentuknya itu retro futuristik. Ini Chery sendiri ya, di sini bilangnya iCar. Itu dia di presentasinya nggak malu untuk membilang bahwa mobil ini itu terinspirasi dari Land Cruiser, dari Defender, dari G-Class. Jadi dia nge-mix antara zaman dulu ke masa sekarang. Dan lihat hasilnya. Keren sekali. Gak tau ya kalau di video sama di foto, ya nggak sekeren itu, tapi pas kita lihat langsung, ini keren. Dan gak cuma itu, J6 ya, di sini namanya O3T ya, dia punya over fender, bumper yang berbeda, tampilannya pun juga lebih keren dibandingkan dengan yang dijual di Indonesia. Harusnya nanti keluar juga tuh yang versi lebih kekernya lagi. Dan mobil ini, katanya JJ, waktu dia lihat mobil J6 sama si iCar ini, dia punya kaki-kaki yang sama. Which is good. Kenapa? Karena gue suka sekali dengan J6, suspensinya empuk, handlingnya enak, itu bodinya buat ditekuk-tekuk. Platform baru yang khusus elektrik ini, itu bagus banget. Even lebih bagus dibandingkan dengan saudaranya, yaitu Chery Omoda E5 yang sama-sama listrik. Ini, itu perfect balance. Dan kalau kita lihat desainnya, nih, di situ ada banyak banget aksesoris ya, mulai dari muka depan ya kan, lampu dan kawan-kawan. Bahkan kita bisa masang kayak atas ada roof rack, terus ada kanopi di sebelah kirinya. Nah, kalau kalian ke Shanghai Auto Show, kalian bisa lihat lagi V23 yang dimodif jadi macam-macam. Yang gue paling suka warna hijau ini ya, apalagi di bempernya dia ada kayu-kayuannya. Itu kesan klasiknya dapat banget, tapi nggak mengurangi bahwa mobil ini dia punya desain yang modern. Jadi retronya itu bener-bener retro lah. Even Mini Cooper aja kalah retro dibandingkan dengan ini. Nah, kita lihat lagi desain depannya. Bumper itu bisa diganti-ganti. Nggak cuma warna, desainnya pun juga. Dan di sebelah sini, ini ada radar ya. Jadi radarnya itu bukan ditaruh di tengah, tapi ditaruh di sebelah kiri kanan. Fungsinya tentu saja buat adaptive cruise control dan buat ya ADAS dan kawan-kawannya. Tapi dia nggak ada LiDAR-nya di atas ya. Jadi nggak didesain buat bikin autonomous driving. Nah terus kita lihat juga nih, lampunya itu ke tengah, bulat ya. Dan dalamnya itu complicated, kelihatan modern banget. Sama di sampingnya sini ada lampu lagi. Kayak FJ Cruiser nggak sih? Nah ini kayak penerusnya tapi lebih kecil ya. Dan lihat dong, ini over fendernya bentuknya seperti ini. Terus dikasih over fender lagi dari plastik ya. Kalau kita lihat ya, lihat tuh, approach angle-nya itu besar sekali karena bempernya itu benar-benar pendek ya. Dan kalau kita lihat dari depan sini nih, ini dia agak keluar deh si bannya. Ini keren banget loh. Jarang mobil zaman sekarang yang bannya itu bisa kelihatan dari depan seperti ini. Kebayang ya kalau dikasih ban AT BF Goodrich gitu yang berotot gitu ya, oh pasti lebih keren lagi. Nah terus di sini ini modular, jadi bisa dicopot dan diganti-ganti yang plastik ini. Dan kalau kita lihat detailnya, tuh lihat tuh kap mesinnya, ada coak di sini ya. Detailnya itu bagus sekali. Dan kalau kita lihat gitu ya pertama kali ya, ini mobil konsep apa udah dijual sih? Bentuknya tuh kayak mobil konsep ya. Di sininya ada aksen lagi dan ada lampu sein. Makanya di sini nggak ada lampu seinnya karena lampu seinnya udah ada di bagian sini. Spionnya juga dibikin kotak, bagus. Nggak ngambil dari model lain gitu ya. Pintunya lihat tuh, terasa kesini tuh kayak Defender banget ya, Defender lama ya. Dan buat buka pintunya, nah dia handle-nya kayak gini. Cuma nanti buat lihat interiornya, kita lihat yang sebelah sana. Karena di sini ada banyak kotak. Terus di bawahnya lagi ada ini footstep dari plastik tapi bawahnya besi ya. Dan kalau kita buka pintunya, bagian plastik bawahnya ini dia nggak ikut naik. Mud flap ada tebel dan jadi desain dari bodinya sendiri ya. Dan dia itu bisa nyebur sampai 600 mm water wading-nya. Dan kalau lihat ground clearance-nya, dia juga lebih tinggi dibandingkan dengan J6. Ke belakang, nah pintunya seperti ini. Dan pilar C dan D-nya itu jadi satu karena dia nggak ada kaca lagi. Jadi kayak blind fan. Keren banget ya. Nggak perlu dimodif blind fan lagi, udah blind fan dari sananya tuh bagian belakangnya. Nah, di belakangnya pun juga gua suka sama desainnya ya. Jadi kalau kita lihat nih ya, kayak G-Class kan, tapi lebih kecil. Nah, di sini itu dibikin kayak ada ban serep konde, tapi nggak dibikin ban serep. Ini cuma kotak begini aja ya. Tapi detailingnya, nih lihat. Ini tuh ada kaca ya, plastik. Dalamnya ada V23, ada pattern-pattern sama. Ini nih, ini high mounted stop lampnya. Jadi lampu remnya
Biasa kan taruh atas sini ya. Ini taruh di sini. Ini cakep banget detailnya. Ada tulisannya iCar, sama di sini ada kamera mundurnya. Terus di belakangnya juga dia ada MMW radar, tapi kayaknya nggak ada isinya deh. Kalau ada isinya pasti yang di depan. Sama di sini ada aksen, tapi ini nggak tembus ya. Ini cuma aksen doang. Pintunya bukanya tentu saja ke samping. Pencet di sini, maka dia akan kebuka ke samping dan bukanya juga gampang. Coba banyak banget barang-barang di sini ya. Nah di sini karena tadi ada kayak kotak buat tempat naruh barang, nah kita nggak bisa buka dari luar, bukanya dari dalam. Kayak gini. Jadi dia beda sama Cherry J6 yang dibukanya dari luar. Sama di sini juga bisa buat naruh barang-barang. Keren ya? Keren banget. Nah, kita lihat ke sana aja yuk. Oke. Tuh lihat tuh. Aksesorisnya ya. Sampai ke pelek-pelek pun juga ada. Kalau kalian tuh dari 3 pelek itu paling suka yang mana? Oke. Ini kita buka ya. Nah, bagasinya sebenarnya nggak gede-gede amat pas dibuka. Cuma segini aja dan kalian nggak bisa nambahin kursi lagi biar jadi 7-seater. Yes, ini cuma segini aja dan kita buka bagian bawahnya kita dapat tempat penyimpanan yang cukup besar sampai ke bawah sini. Dan ini bisa ditaruh di bawah lagi nih. Jadi dia tuh sengaja bikin gitu biar dia bisa rata lantai. Karena ini bisa dibikin rata ke depan. Tapi seperti ini. Nanti kita lihat ada apa. Kenapa dia nggak bisa ngelipat ya. Nah, kita lihat nanti ada apa dia. Oke. Dan di sebelah kanan kiri sini, itu dibikin kayak ada aksennya ya. Nah, sama. Ada tempat buat naruh barang di bagian sebelah kiri. Jadi emang kalau secara rancang bangun dan kawan-kawannya, ini mobil bagus. Gua jatuh cinta pada pandangan pertama. Cilah. Oke, kita buka kap mesinnya. Jadi ternyata kap mesinnya itu dia nggak bisa dibuka. Cuma begini aja. Kalau mau buka, itu cuma bisa buat ngisi washer doang aja di sini. Dan ini mobil kayaknya bekasi pakai off-road ya, kotor banget tuh. Nah, di Cina sendiri itu udah dijual sekitar hampir 1 tahun ya. Dan kali ini di Shanghai Auto Show dan acara Cherry Media Day, ini tuh di-highlight terus karena akan dijual di pasar internasional, nggak cuma di Cina doang. Jadi kalau kita mau buka depannya, nggak bisa. Harus ke bengkel. Itu kurang lebih kayak VinFast ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalamnya yuk. Nah, masuk kursi belakangnya. Waduh, ini jarang-jarang mobil di kelas ini punya kursi belakang itu yang super besar dan nyaman. Karena dia nggak didesain buat 3 penumpang. Dia didesain buat 2 penumpang. Makanya kalau kita lihat nih, bagian penumpangnya nih, cekungannya segala macam, itu bagus sekali dan rasanya nyaman. Ada side supportnya gitu loh, karena dia mendelep ke dalam. Cuma saya ini nggak bisa di reclining lagi, jadi cuma tegak begini aja. Tapi nggak terlalu tegak juga sih. Sama dia punya legroom yang luas, headroom yang super luas, dan di bagian atas sini dia nggak punya panoramic sunroof atau semacamnya. Jadi cuma atap gini aja. Tapi kalau dibandingkan dengan J6 ya, gue sih lebih pilih ini sih. Kursi belakangnya tuh enak banget loh. Empuk, gede, lega. Tapi kalau kalian mau isi bertiga, yang tengahnya ini nggak enak ya. Karena bagian sininya lebih mumbul ke depan ya, keras juga dan nggak ada headrest. Jadi kalau misalkan tabrakan gitu ya, bahaya nih buat leher. Meskipun sama mereka itu sebenarnya sudah disiapin buat penumpang baris kedua ini ada kursi tengahnya, karena di sini tuh ada tempat buat naruh seat belt. Tapi seat beltnya nggak diisi sama dia. Terus di sini kita juga dapat porindo, naruhnya di bagian atas sini ya. Pintunya ini bukanya masih manual. Gue lebih seneng gini sih dibandingnya pakai elektrik-elektrikan ya. Ini tuh lebih terasa dipegang gitu ya. Terus di speakernya dia kecil di sini aja, nggak ada di bawah lagi, cuma satu aja di sini. Dan buat belakangnya sini dia ada, nah ada tempat buat naruh barang lagi. Sama ini kenapa ada garis-garis ya? Kayaknya bisa dipakai buat naruh-naruh sesuatu nih di sini. Mungkin ada aksesorisnya lagi. Dan dia sayang sekali nggak punya AC di bagian belakangnya. Jadi baris kedua ini nggak dapat AC, cuma begini aja. Ada tempat buat naruh handphone, tapi nggak ada buat ngecas. Apa jangan-jangan ini varian yang bawah kali ya? Varian atasnya mungkin beda lagi. Oke, sekarang kita ke depan. Nah, sekarang kita ke depan dan ini adalah bagian favorit gua. Kenapa? Karena mobil ini punya desain interior yang bagus dan juga build quality-nya bagus sekali. Masih banyak tombol-tombol ya. Dan ini tombol-tombolnya itu ini desainnya metal bagus ya. Satisfying lagi. Jadi kalau diputer-puter
kerasa klek 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 gitu, satisfying banget. AC nyala lagi. Ya. Ini untuk temperaturnya, ini untuk hembusan AC-nya seberapa kencang. Masih ada, dan ini tombolnya bagus ya. Ini ngambil udara dari dalam. Ini bintang itu kayaknya bisa kita atur. Oh, ini sekarang lagi dibikin kamera 360 ya. Nah, tuh. Seperti biasa kalau Cherry bikin kamera pasti bagus ya. Dan ini untuk defogger depan sama belakangnya, drive modenya bisa diputar di sini ya. Ah, bagus nih, dia nggak full layar ya. Kalau dia satu full layar gitu agak sedikit ganggu. Oh, dari belakang kayak kelas banget ya. Oh, smooth ya. Dia pakai Qualcomm Snapdragon sih. Oke. Terus di sini masuk ke home ya. Ini menunya, ada apa aja di sini ya. Banyak. Off-road mode. Wah, ini bisa kelihatan nih. Ini pitch-nya -1 derajat. Roll-nya dia lurus 0 derajat ya. Tekanan ban. Ini kompas. Bisa dipegang ya. Ini kompas. Ini apa nih, Sen? 100-200 RPM kali ya? Oh, oke. Dia ada off-road modenya seperti ini ya. Oke. iQIYI ini buat nonton dan kawan-kawannya QQ ya. Coba kita buka QQ. Soalnya kemarin ini mobil gue udah kesini ya. Dia itu audionya bagus. Jadi audionya itu nggak ada tulisan Sony atau semacamnya ya. Tapi dia punya subwoofer itu adanya di kolong bawah sini. Jadi waktu bassnya itu keluar, itu tuh dipegang ada getaran-getaran sedikitnya dan suaranya enak. Nah, layarnya sendiri gede, besar, dan ini nih, bezelnya tipis ya. Tuh petanya tuh. Ini padahal Wuhu itu bukan kota sebesar Shanghai atau Beijing, tapi gedung-gedung tinggi segala macam itu banyak ya. Tuh. Oke, dia nunggu jaringan. Deketin lagi biar ada. Smooth ya. Nah, sama speedometernya itu adanya di sebelah kiri aja. Tengahnya dia nggak ada. Cuma begini aja ya. Jadi kalau kita mau lihat mobilnya bisa diputar-putar begini ya. Ini posisinya di P. Nanti kalau misalkan kita jalan masuk ke D gitu misalnya, nggak boleh ya. Nanti ada kecepatan, kondisi baterai dan kawan-kawan. Ini baterainya 39% ya. Kita udah jalan odometernya 2533, tenaga yang keluar dan 196 km itu range-nya. Berapa kilowatt hour per 100 km, udah jalan berapa menit, berapa kilo. Oke. Nah, kalau kita lihat depan, ini tuh sebenarnya bisa dikasih speedometer ya, tapi mungkin disimpan buat facelift-nya, bukan buat sekarang. Dan sini ada tombol ya, ini buat ngatur ketinggian lampu. Tuh, lihat lampunya naik, ini langsung lampunya turun. Ya. Dan build quality-nya, penggunaan bahan-bahan interiornya itu bagus ya. Tuh, bagian sininya empuk sekali. Ya, di sini juga. Ini juga nggak bunyi-bunyi, nggak melewat-melewat ya. Bagus, build quality-nya bagus sekali. Ada tempat penyimpanan, tapi nggak terlalu gede. Sama dia ada kabel USB-C, USB-C, USB-A. Dan ini bisa diangkat, jadi lebih dalam, sampai ke kolong. Oke. Terus depannya sini, ini ada tempat penyimpanan. Ada 3 buah cup holder, ya bisa diambil juga. Terus di sini ada tulisan open, karena kalau kita buka, kita akan membuka sebuah tempat penyimpanan rahasia yang lebih dalam. Waduh, ini bisa buat naruh sesuatu ya, yang tidak ingin diketahui orang lain. Apa kira-kira ya? Nah, kita tutup sekarang, kunci lagi. Nah, cuma sayangnya, untuk storage, meskipun tengahnya ini pinter, tapi pas kita pegang dashboardnya, ini tuh nggak ada storage, cuma ada tuh buat gantungan aja. Storage-nya nggak ada. Dan untuk storage di kanan kirinya, dia tuh nggak ada cup holder tambahan. Jadi dia cuma dikasih giniin doang nih. Dikasih tali-tali ini aja. Terus untuk sebelah kirinya nih, kita masih dikasih pengaturan spion. Jadi spion ini bisa kita atur secara manual. Tapi, ada tapinya juga. Dia nggak ada tombol buat ngelipet. Jadi ngelipetnya, dari atas ini, kita pencet gambar spion. Mana gambar spion? Oh, pencet ini kali. Setting, ini apa? Ini off-road mode, ini menu, ini setting ya. Sayangnya settingnya ini bahasanya bahasa ini ya. Bahasa Cina ya. Bisa nggak kita ganti ke bahasa Inggris? Ya begitulah.
kita tidak begitu mengerti bahasanya. Kita bisa mengatur kursi depan ya. Oh, nice. Saya diatur dari sini juga nih buat kursi yang sebelah kanannya ya. Tapi emang kursinya kanan kiri dia sudah pakai elektrik ya. Lambarnya nggak bisa diatur. Tapi mungkin kita bisa pencet di sini. Ini ketinggiannya ya. Harusnya dia ada versi yang lebih tinggi lagi. Dia bisa jadi ini ya, buat kita kursi pijet di bagian depan. Tapi ini mobil sebagai mobil hobi, approve sih. Desain interior bagus banget ya, gue suka. Dan kalian kalau masuk ke dalam sini pasti akan mudah dengan jatuh cinta dengan interiornya. Nah, di atas sini ada spion yang besar ya. Dan kita lihat di sini ada tombol SOS sama ada gantungan di sini. Kayaknya bisa dipakai untuk menggantungkan sesuatu ya. Nah, ini lampunya ya. Lampu ini kiri kanan apa maksudnya? Belakang, kanan. Oh, lampu belakang. Dan ada aux 1, aux 2. Ini kalau misalnya kita tambah aksesoris ya, kita tuh nggak perlu bolong-bolongin biar kita ada tombol lagi. Pakai tombol ini aja, itu bisa kita pakai. Dan di bagian sini kita dapat kaca, tapi nggak ada lampunya. Ya, sepertinya ini bukan yang varian tertinggi. Ya, nggak ada lampu di sini juga. Di atas sini kita juga dapat tempat penyimpanan mungkin buat naruh handphone atau semacamnya. Dan di sini juga, ini harusnya ada tempat buat naruh handphone dan wireless charging, tapi di sini juga nggak ada. Kayaknya emang bukan versi yang paling tinggi. Nah, setirnya sendiri gue suka. Kenapa? Karena luarnya hitam, dalamnya dibikin putih. Ini setir kayak gini tuh, itu kesannya mahal banget gitu. Kalau misalkan kita lihat mobil-mobil mewah zaman sekarang tuh ya, itu rata-rata dibikin begini nih, biar kelihatannya lebih luxe. Dan setir warna putih itu juga bagus. Kenapa? Karena kalau kotor kelihatan. Jadi kita jadi lebih sering bersihin setir. Karena hitam itu kadang-kadang tuh kotor banget, tapi karena warnanya hitam, kotorannya nggak kelihatan, jadi kita nggak sadar. Dan tombolnya ini kurang lebih mirip kayak punyanya J6 ya, tapi desainnya berbeda, pengoperasiannya pun juga sama. Nah, di sebelah kanan sini ada buat transmisinya ya, dan di sebelah kiri ada untuk lampu sein ya, dan buat lampu high beam dan low beam. Tapi sayangnya buat ngatur lampu itu dari sini, auto, lampu kecil, low beam, dan off-nya di sini. Ada lampu fog lamp juga adanya di bagian sini. Kecerahan bisa diatur di sini. Dan si iCar juga, dia sebenarnya punya aksesoris tambahan. Dia ada speedometer bulat kecil di bagian sini ya, kayak punyanya Mini Cooper. Sama ada aksesoris tambahan buat holder HP. Ya, itu naruhnya di lubang baut yang di sebelah sini. Nah, posisi duduk ya, dia sudah tilt steering, tapi sayangnya belum teleskopik ya. Kenapa nggak belum teleskopik ya? Tapi untungnya meskipun dia belum teleskopik, posisi duduknya pas sih. Ya. Oke, segini adalah versi yang paling pas. Tangan kirinya buat armrest itu dia agak kurang lebar, tapi bisa pakai buat di atas ini nih. Ah, ini juga belum all auto. Harusnya sudah all auto. Jadi kalau kita nyetir, taruh di sini, itu rasanya kayak nyetir G-Class. Sebelah kanannya pas, ya, cuma sebelah kirinya aja yang kurang. Ya. AC-nya itu ventilasinya ada 2 loh. Jadi yang satu bisa ngarahin ke luar, satu lagi ke dalam. Yang ininya 3. Tapi secara overall, looks interiornya keren. Jadi nggak cuma luarnya doang, ternyata dalamnya juga keren. Semoga dipakainya juga sama enaknya kayak si Chery J6. Karena Chery J6 itu dipakainya sih pol, enak banget. Nah, yang ini ternyata udah pakai versi bahasa Inggris, yang tadi sana belum. Nah, jadi kalau kita lihat ya, aplikasinya itu lebih sedikit ya. Apple CarPlay, Android Auto, dia sudah wireless, ada round view monitornya juga. Ini game mode apa ya? Bentar, ini ada game mode. No konten, game mode. Playlist doang. Gimana gamenya? Oke, kayaknya masih belum ini ya. Dan kalau kita lihat dia belum smooth ya. Yang sana kan smooth ya. Ini masih ada patah-patahnya dikit. Comfort, sport, slippery, off-road, dan individual. Oke. Nah, body control, auto lock, proximity, horn, all close, ventilated, low speed, warning, dan kawan-kawan. Coba, sama kah? Sama ya. Ini belum teleskopik juga. Oke, driver mode, Eco, Comfort, Sport, Individual. Intelligent Driving, Lane Keeping Assist, Forward Collision, Lane Change by Stop. Oh, dia bisa pindah secara otomatis ya. Forward Vehicle Start Reminder.
Oke, lighting settings. Banyak sekali yang bisa di setting ya. Energy management. Energy manage. Standard, dynamic range. Standard range 201 kilo, dynamic range jadi 140 kilo. Apa bedanya? Sekarang baterainya berapa nih? 40%. Oke, display. Bisa dibikin dark. Nah, lebih enak gini kan? Adjustmentnya hand clock, digital clock. Hand clock tuh apa sih? Screensavernya hand clock. Berarti kalau kita giniin, shutdown vehicle power, low speed, dome light adjustment, screen cleaning, screensaver. Oh, ini hand clock maksudnya. Display lagi, digital clock. Coba kita masuk lagi ya. Mana tadi? Screensaver. Display. Nah, oh oke. Screen cleaning. Volume. Radar beep. Kita matiin aja. Equalizer, sound field ada. Safety-nya. Overspeed, fatigue driving, speech. Nggak perlu. Map. Ada dia mapnya. Traffic bar, mini map. Speed kamera ada juga. Cruise report. Tapi ini kayaknya nggak masuk ke Indonesia nih kayak gini. Ada Tencent car logonya tuh apa? Tencent map ya. Connect. Nah, hotspot. General. Oke, apa yang satu storage ya. Tapi gue bingung versi bahasa Inggrisnya milihnya di mana ya? Ya ini udah 7.200 kilo nih. Jadi mobil yang di display ini itu bukan mobil diem ya, mobil yang dipakai buat dites juga. Dan ini versi interior warna hitam. Kalau kalian lebih suka mana? Warna hitam atau warna putih? Kalau gue lebih suka warna putih ya, lebih terang. Apalagi kalau dia nggak ada panoramic sunroof, warna putih itu kayak bikin lebih lega gitu interiornya. Oke. Mobil ini kalau di Cina itu ada versi yang baterai 50 kWh dan ada yang 60 kWh. Range-nya itu ada yang 550 untuk yang baterai 60 kWh RWD dan untuk yang AWD-nya atau IWD cari bilangnya itu di 500 km. Nah, kalau misalkan yang baterai 50 kW, dia cuma 400 km aja dan itu semua dalam hitungan CLTC. Jadi gimana menurut kalian? Apakah mobil ini cocok untuk masuk ke Indonesia? Gua jujur aja, gue lebih pengen ini dibandingkan dengan J6. J6 saja udah bikin kepengen, apalagi pas kalian test drive J6, itu mobil enak sekali. Nah, kalau ini dia punya kaki yang mirip sama J6, kita udah kepikiran bahwa dia punya handling ya, suspensi, empuk-empuknya itu mirip kayak J6, tapi dengan desain yang lebih rugged, lebih off-road banget lah. Itu aja mungkin vlog kita kali ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Saya Danif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Buat teman-teman yang bantu kami untuk mereport komentar judi online, gue ucapkan terima kasih. Bye-bye.